Halo semua, selamat datang kembali di channel di Riff Blog. Di video kali ini kita akan ngobrol panjang soal sebuah mobil yang bisa dibilang fenomenal di Indonesia. Mobil ini banyak banget dipakai anak muda, keluarga kecil, sampai orang-orang yang butuh mobil harian yang simple dan irit. Mobil itu adalah Honda Brio. Yang menarik dari Brio ini bukan cuma penjualannya yang stabil dari tahun ke tahun, tapi juga harga bekasnya yang hampir tidak pernah turun drastis. Bahkan di banyak kasus, mobil ini bisa bertahan dengan harga bekas yang mendekati harga barunya. Bayangkan, sebuah city car kecil, mesin hanya 1,2 liter, kapasitas penumpang cuma 5 orang, tapi harga bekasnya bisa tetap tinggi. Padahal kalau dibandingkan dengan kompetitor di kelas yang sama, ada yang anjlok setengah harga hanya dalam waktu 5 tahun. Brio seakan jadi pengecualian. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Nah, kita akan bahas panjang lebar dari awal sejarah masuknya Brio ke Indonesia, alasan orang suka, apa yang membuat harga bekasnya kuat, sampai perbandingannya dengan kompetitor. Brio pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2012. Saat itu pasar city car sedang mulai ramai. Orang-orang Indonesia, terutama yang tinggal di kota besar, butuh mobil kecil yang mudah dikendarai di jalanan sempit dan macet, tapi tetap punya kenyamanan dan keamanan yang lebih baik dibanding motor atau angkutan umum. Honda membaca peluang ini dan muncullah Brio. Desain awalnya cukup unik, terutama bagian belakang dengan pintu bagasi full kaca. Banyak yang suka, tapi ada juga yang bilang aneh. Namun seiring berjalannya waktu, desain itu justru bikin Brio punya ciri khas tersendiri. Ketika program LCGC atau Low Cost Green Car diluncurkan pemerintah, Honda melihat peluang besar. Dari Brio versi impor, mereka membuat Brio Satya, versi rakitan lokal, dengan harga yang lebih terjangkau. Brio Satya langsung disambut pasar dengan antusias. Penjualannya meroket. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Honda Brio menjadi salah satu mobil paling laris di Indonesia, mengalahkan mobil-mobil lain yang sudah lebih dulu ada. Data Gaikindo menunjukkan bahwa Brio secara konsisten masuk 5 besar mobil terlaris. Tahun 2022 misalnya, Brio mencatat penjualan lebih dari 60.000 unit, menyalip penjualan Toyota Avanza di beberapa bulan tertentu. Itu pencapaian luar biasa untuk sebuah city car. Kenapa orang suka? Pertama, tentu saja karena desain. Brio kecil, simple, tapi tidak murahan. Bagian depannya khas Honda dengan desain sporty, lampu tajam, dan grill yang elegan. Dibanding kompetitor di kelas L CGC, Brio terlihat lebih stylish. Bagi anak muda, Brio itu cocok banget buat daily car, apalagi kalau dimodifikasi. Ada banyak komunitas modifikasi Brio di seluruh Indonesia. Mulai dari yang hanya ganti velg sampai yang full body kit. Itu bikin daya tarik Brio makin luas. Selain desain, faktor mesin juga penting. Brio dibekali mesin 1,2 liter EV-Tech. Mesin ini terkenal irit bahan bakar, tapi juga cukup responsif. Kalau dipakai di dalam kota yang macet, tenaga Brio cukup buat stop and go. Kalau dibawa keluar kota, masih bisa diajak cruising dengan nyaman. Konsumsi bensinnya di dalam kota sekitar 12 sampai 14 km per liter. Dan di tol bisa tembus 18 sampai 20 km per liter. Untuk mobil harian, itu angka yang sangat ekonomis. Banyak orang akhirnya jatuh hati karena mobil ini bisa menghemat biaya bahan bakar. Harga barunya juga relatif ramah kantong. Varian Brio Satya masih di kisaran 160 sampai 190 jutaan, sedangkan Brio RS bisa 200 jutaan lebih. Buat banyak orang, itu angka yang masih masuk akal. Cicilan kreditnya pun bisa diatur ringan.
Dengan cicilan sekitar 3 juta per bulan, orang sudah bisa punya mobil baru dari merek Honda. Makanya, banyak anak muda menjadikan Brio sebagai mobil pertama. Nah, masuk ke pertanyaan besar. Kenapa harga bekas Brio stabil banget? Ada beberapa alasan. Pertama, permintaan yang selalu tinggi. Brio termasuk mobil yang laku keras, di pasar baru maupun bekas. Banyak orang yang sengaja cari Brio bekas, karena tahu mobil ini irit dan bandel. Kedua, supply atau ketersediaannya terbatas. Banyak pemilik Brio yang enggan menjual karena merasa mobil ini masih sangat nyaman dan ekonomis. Jadi unit bekas yang masuk ke pasar jumlahnya terbatas, sementara yang cari banyak. Secara hukum ekonomi, kalau permintaan tinggi dan supply rendah, harga akan tetap stabil. Ketiga, mesin Brio awet dan mudah dirawat. Spare part Honda Brio gampang dicari, dari bengkel resmi sampai bengkel umum. Harga spare part juga tidak terlalu mahal. Inilah yang bikin pembeli mobil bekas tidak ragu memilih Brio meski usianya sudah lebih dari 5 tahun. Mereka percaya mobil ini masih bisa dipakai lama tanpa bikin pusing soal perawatan. Keempat, faktor brand. Honda punya nama besar di Indonesia. Banyak orang percaya kalau mobil Honda lebih awet dan punya resale value bagus. Brio termasuk di dalamnya. Bahkan dibanding mobil sekelas dari merek lain, Brio masih punya gengsi lebih. Dan kelima, komunitas. Honda Brio punya komunitas yang kuat dan tersebar di seluruh Indonesia. Ada Brio Community, Brionesia, dan banyak lagi. Komunitas ini bikin orang merasa lebih percaya diri untuk membeli Brio karena tahu akan ada support dari sesama pengguna. Kalau dibandingkan dengan kompetitor, misalnya Toyota Agya atau Daihatsu Ayla, perbedaan harga bekas terlihat jelas. Agya dan Ayla bisa turun drastis dalam beberapa tahun, tapi Brio bisa bertahan. Bahkan ada cerita, Brio bekas tahun 2018 misalnya, harga jualnya masih bisa 150 jutaan, padahal waktu baru cuma selisih sedikit dari harga itu. Hampir nggak masuk akal, tapi memang begitulah pasar. Kelebihan Brio jelas banyak. Desain keren, mesin irit, perawatan mudah, nilai jual kembali tinggi, cocok untuk anak muda dan keluarga kecil. Tapi tentu ada kekurangannya. Kabin belakang sempit, bagasi kecil, suspensi agak keras, dan fitur standar. Tapi orang-orang sepertinya bisa menerima kekurangan itu karena mereka lebih fokus ke kelebihan utama. Irit, bandel, dan gampang dijual lagi. Ada juga cerita menarik dari pemilik Brio. Banyak yang bilang meski kecil, Brio cukup nyaman dipakai perjalanan jauh. Ada yang pakai mudik ke Jawa Timur dari Jakarta, atau bahkan keliling Sumatera. Meski agak sempit, mobil ini tetap bisa diandalkan. Itulah yang bikin image Brio makin kuat sebagai mobil serba bisa. Ke depan, prediksi banyak analis otomotif menyebut Brio masih akan terus laris. Selama Honda tetap menjaga kualitas dan tidak menaikkan harga terlalu tinggi, Brio akan tetap jadi idola. Apalagi tren mobil kecil dan irit bahan bakar masih sangat dibutuhkan di Indonesia. Mobil listrik memang mulai naik, tapi untuk segmen entry level, Brio masih sulit digantikan dalam waktu dekat. Jadi, kesimpulannya, Honda Brio bisa punya harga bekas yang stabil karena kombinasi dari permintaan tinggi, suplai terbatas, mesin awet, brand kuat, dan komunitas solid. Brio bukan cuma sekadar city car murah, tapi sudah jadi fenomena di jalanan Indonesia. Kalau kamu punya Brio, bisa dibilang kamu punya investasi yang cukup aman. Mobilnya enak dipakai, hemat, dan kalau dijual lagi, harganya tidak jatuh parah. Itulah pembahasan panjang kita kali ini soal Honda Brio. Kalau menurut kamu, apa faktor utama yang bikin Brio tetap jadi primadona? Apakah karena iritnya, desainnya, atau karena gengsi Honda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Rif Blog
biar kamu nggak ketinggalan info otomotif terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya.